Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan kemuliaan salib Kristus. Perayaan ini bukan berarti kita memuliakan penderitaan. Penderitaan bukanlah hal yang kita cari. Yang kita muliakan hari ini, salib Kristus, itu artinya kita memuliakan kasih Kristus. Di dalam gereja Katolik, salib itu nggak kosong. Tentu selalu ada korpusnya, selalu ada tubuh Kristusnya. Karena apa? Karena bukan salib itu yang menyelamatkan, tetapi Kristus yang disalib, Kristus yang ada di salib. Kalau salib saja tanpa Kristus itu enggak ada artinya. Bahkan sangat menakutkan, mengerikan, karena salib sendiri adalah lambang penderitaan yang paling dalam. Tapi salib jadi ada artinya karena di situ ada Kristus. Dan setiap kali kita melihat salib yang ada Kristusnya, ini kita diingatkan bukan pada penderitaan, tapi pertama-tama pada kasih Kristus yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan adalah kasih Kristus. Tetapi tentu kasih itu sangat berhubungan dengan penderitaan Kristus. Karena kita hanya sungguh-sungguh bisa mengasihi kalau kita bersedia berkorban. Oleh karena itu kita bersyukur buat kasih Tuhan, sehingga Dia bersedia mengorbankan hidupnya buat kita, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Salib menjadi pusat hidup kita buat orang Katolik. Oleh karena itu, kalau kita tanya hidup kita ini apa yang kita mau buat apa kita hidup, kita mengikuti Kristus yang disalib. Artinya kita harus belajar untuk bisa bertumbuh dalam kasih. Kalau ada satu hal yang betul-betul Anda cari untuk terus-menerus dikembangkan, jangan uang, jangan kenikmatan, jangan kuasa, jangan popularitas. Anda akan selalu kecewa di akhir hidup Anda kalau hal-hal ini yang Anda cari. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, kita mau ikut Kristus disalib. Artinya kita mau mencari kebahagiaan dalam hidup kita dengan semakin bertumbuh dalam kasih. Karena hanya kasih membawa kebahagiaan sejati. Tetapi supaya kita bertumbuh dalam kasih, gak pernah caranya itu hanya enak-enakan aja. Dan apa artinya kasih? Apa konkretnya kasih? Kasih adalah selalu menginginkan yang baik buat yang kita kasihi. Ulang ya, selalu menginginkan yang baik buat yang kita kasihi. Jadi kalau tanda dari
kasih kita ini semakin kuat adalah kita semakin kuat menginginkan yang terbaik buat yang kita kasihi. Kita semakin siap berkorban untuk yang kita kasihi. Belajar dari Yesus dan selalu mohon kekuatan dari Yesus supaya dalam hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Mari kita memuliakan Kristus yang disalib.